Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang PowerPoint penelitian saya yang berjudul Rancang Bangun Otomatisasi Penyiraman Tanaman Zinia berbasis Internet of Things. Saya sampaikan pada acara Seminar Nasional dan Call for Paper dan Sains Teknologi atau disebut juga dengan Sains. Saya Dajjal Al-Ghifari, NIM 17102001075 dari kelas A1 pagi. Indonesia adalah negara yang mempunyai kekayaan berlimpah, salah satunya yaitu tanah yang subur. Berbagai macam jenis tumbuhan bisa ditemukan di Indonesia. Salah satunya diantaranya yaitu tumbuhan zinia yang sering dikenal sebagai bunga kertas. Tumbuhan zinia pada umumnya ditanam sebagai tumbuhan hias pagar rumah. Tumbuhan zinia mudah dibudidayakan, namun tumbuhan ini masih membutuhkan penanganan yang berkelanjutan. Contohnya kebutuhan air. Jika tanaman zinia tidak diperhatikan kondisi air, suhu, dan cahayanya, maka tanaman zinia akan mati. Hal inilah yang layak dikhawatirkan oleh pemilik tanaman. Monitoring penyiraman tanaman otomatis berbasis IoT merupakan salah satu cara yang dapat digunakan dalam hal untuk mengawasi serta merawat tanaman supaya tetap dalam kondisi yang baik, sehingga dapat mengefisienkan waktu dan tenaga pemilik tanaman dalam melakukan aktivitasnya mengurus tanaman langsung tanaman yang dimiliki. Dengan menggunakan microcontroller Nodemcu ESP8266 sebagai pengendali utama yang diprogram untuk mengetahui suhu kelembaban tanah melalui sensor DHT22 dan sensor soil moisture. Ketika kondisi sensor mendeteksi suhu dan kelembaban kurang baik, maka Nodemcu sebagai inti atau sebagai otak akan memberikan perintah ke relay untuk menyalakan mesin air, lalu kemudian untuk menyalakan penyiraman. Kemudahan menanaman tanaman zinia. Kenapa saya ambil tanaman zinia? Karena selain mempunyai bunga yang indah, tumbuhan ini juga mempunyai warna dan ukuran yang beragam, serta cocok dibudidayakan di negara tropis seperti Indonesia, sehingga banyak dijumpai di tanaman rumah, taman sekolah, dan juga taman kota. Yang kedua, kebutuhan air. Kebutuhan air. Air merupakan kebutuhan pokok tumbuhan dalam proses fotosintesis, yang mana tanpa air, proses fotosintesis tidak akan bisa terjadi. Untuk itulah diperlukan penyiraman secara rutin dan berkala pada tumbuhan zinia. Yang ketiga, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi yang berkembang pesat pada saat ini dengan perkembangan ilmu pengetahuan, dan setiap inovasi baru diciptakan untuk memberi manfaat dan mempermudah kelangsungan hidup manusia, khususnya di bidang pemanfaatan jaringan dan internet. Inovasi baru terus bermunculan dan adanya konsep IoT, Internet of Things, dan memungkinkan untuk mengontrol dan memantau keadaan suatu objek tertentu dari jarak jauh dengan area yang sangat luas tanpa batasan jarak selama terkoneksi dengan internet. Hardware dan software. Di sini untuk hardware-nya saya menggunakan sensor DHT22 sebagai alat pembaca suhu, lalu kemudian sensor soil moisture sebagai alat pembaca kelembapan tanah, Nodemcu ESP8266 sebagai microcontroller, relay sebagai pemutus aliran air, sebagai pemutus aliran listrik, lalu kemudian LCD 16x2 dan I2C sebagai menampilkan data pada alat, kemudian pompa air listrik sebagai alat penyiram tanaman. Lalu untuk software saya menggunakan Arduino IDE untuk pemrograman, dan juga aplikasi Blink, aplikasi untuk mengkoneksikan antara alat dan juga HP. Wiring keseluruhan seperti yang tertera di PowerPoint saya. Di sini saya menggunakan microcontroller Nodemcu ESP8266 sebagai otak, lalu kemudian ada sensor DHT22 dan juga soil moisture, kemudian menggunakan LCD 16x2 dan juga relay.
Kesimpulan yang dari penelitian saya yaitu data pembacaan sensor DHT22 dan soil moisture berhasil digunakan sebagai data input suhu dan kelembapan tanah pada sistem penyiraman tanaman otomatis. Data tersebut digunakan sebagai perbandingan yang akan menentukan apakah kelembapan tanah tanaman jenisnya dalam kondisi ideal atau tidak. Ketika data menunjukkan kondisi tanah belum ideal, maka sistem akan terus melakukan penyiraman tanaman secara otomatis. Dengan menggunakan microcontroller NodeMCU ESP8266, sistem dapat mengirimkan informasi yang berkaitan dengan kondisi suhu, kelembapan tanah, dan penyiraman yang dilakukan. Kemudian agar notifikasi dapat dikirim ke smartphone pengguna melalui aplikasi Blink aplikasi, maka microcontroller NodeMCU ESP8266 harus terhubung dengan jaringan internet. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.